Untuk durasi karena sudah siang ya, langsung saja dan sekitar setengah jam ke depan, setengah jam kita akan sama-sama mengkaji, menelusuri eh, garis-garis besar haluan belajar ya yang digariskan oleh pengarang kitab ini yang terkenal dengan sebutan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu ada di bagian awalnya. Nah, di sini. Terkenalnya itu Ta'limul Muta'allim, dikarang oleh seorang alim, al-alamah. Nah, di situ kan ada nama lengkapnya Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail yang kemudian terkenal ya dengan sebutan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Itu musannif atau pengarang dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Ya karena kita orang Sunda, nanti dalam logatnya kita logat Sunda biasa ya, tetapi nanti saya terangkan mungkin dengan seperlunya dengan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Baik, sebagai tradisi di Jamiah Nahdlatul Ulama, karena kita takrim terhadap para ulama, para masyayikh, kemudian terkhusus kepada pengarang kitab ini, ya kita bertawasul dulu untuk memberikan hadiah atau hadarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram, wa khususan ila ruhi musannifi hadzal kitab Ta'limil Muta'allim li Syekh Az-Zarnuji, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Tiasa lah seueur logat ieu mah nya bismillah mah awitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani sifatna Allah anu kagungan nikmat. Alit ageun lan anu maha welas, ar-rahimi tur anu maha asih. Mungsok aya anu ngalogatan sifatna Allah ar-Rahmani anu kagungan nikmat. Alit ageun di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu kagungan nikmat di akhirat unggul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu fadhala anu parantos ngunggulkeun Gusti Allah bani Adam ka bani Adam tegesna ka manusia. Kunaon ngunggulkeunana Allah ka bani Adam sareng ka manusia teh bil ilmi ku ilmu wal amali sareng ku amal ala jami'il alami ngungkulan kasakabeh pirang-pirang alam.
Wassalatu sareng ari rahmat kasalamatan ala Muhammadin eta mugi tetep ka junjunan urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi anu janten gustina bangsa Arab wal ajami sareng liyanti bangsa Arab. Bangsa ajam itu bangsa di luar Arab. Ya kalau buat Indonesia ya teh ajam. Wa ala alihi sareng mugi tetep ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi bina il ulumi binabi oh yunabiunya yunabi'u tingali di tengahna ayat anu jadi sumbernya anu jadi sumber yunabi'u anu jadi sumber al uluma kana pirang-pirang ilmu wal hikami sareng pirang-pirang hikmah. Nah sementara kita lihat di muqaddimah dulu ya, ini kan baru muqaddimah atau bahasa lainnya merupakan khutbah ya, pendahuluan dari seorang musannif atau pengarang kitab ini. Didahului dengan ucapan basmalah, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fan ini. Karena ini membahas tentang bagaimana tata cara kita menuntut ilmu dan bagaimana keutamaan ilmu itu sendiri. Nah maka dalam muqaddimah ini musannif pertama beliau memuji Allah dengan mengungkapkan satu sifat diantaranya ya, karena sesuai dengan kajian yang kita kaji saat ini yaitu tentang ilmu, maka beliau memuji Allah dengan menyebutkan bahwa Allah itu zat yang telah melebihkan Bani Adam, melebihkan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu karena diberikan ilmu pengetahuan. Beda ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu menunjukkan perbedaan keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan sekelas malaikat sekalipun itu jauh berada di bawah manusia. Ketika di Al-Quran pun jelas ya, para malaikat disuruh bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam, tapi dalam arti sujud menghormat, bukan sujud seperti kita sholat ya, bukan. Karena tidak boleh seorang makhluk sujud kepada makhluk lagi. Tapi yang dimaksud sujud pada ayat tersebut itu adalah sujud menghormati Adam, karena Adam memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Nabi Adam itu diberikan pengetahuan melebihi pengetahuan siapapun makhluk. Ya maka bersujudlah, menghormatilah para malaikat itu kepada Nabi Adam, itu awal kisahnya demikian. Kecuali siapa yang tidak mau? Iblis. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblislah yang merasa sombong, merasa tidak mau, enggan dia untuk bersujud atau menghormati Adam, tidak mengakui kelebihan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Karena mereka merasa, wah saya ini diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, yang mulia saya. Makanya dosa yang paling pertama makhluk Allah yang menyebabkan seorang atau makhluk itu terusir dari surga, itu adalah arogansi atau kesombongan ya. Maka di hadis jelas, seorang yang sebiji sesawi saja dalam hatinya, sebiji sawi ya, atau sebesar apa zarrah itu, atom itu kan partikel terkecil ya, ada kesombongan dalam hati kita, maka sorga tidak mau.
tidak mau dimasuki oleh kita, maka jauhi sifat sombong atau takabur. Karena kesombongan itulah justru yang menyebabkan iblis terusir dari surga, gitu ya. Tidak mau menghargai orang, tidak mau menghormati orang, atau merasa diri lebih segala-galanya dari orang lain, gitu kan. Itu yang patut kita jaga, patut kita jauhi sifat takabur, ya. Karena takabur itu bukan milik kita, itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita mengadopsi atau mengambil hak Allah untuk kita, gitu ya. Ya hanya iblis lah gitu, hanya iblis lah yang berani mengambil sifat itu dengan tidak mau bersujud, dengan tidak mau menghormati Nabi Adam. Makanya sorga pun enggan menerima iblis gitu. Nah, dengan ilmu itulah manusia dilebihkan oleh Allah. Tetapi apakah cukup hanya dengan ilmu? Tidak. Makanya di sini dilanjut dengan wal amali. Jadi setelah kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang mendalam, yang banyak, maka niscaya kita harus beramal dengan ilmu tersebut. Kalian pasti tahulah, al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa kita amalkan itu ibarat pohon yang rindang tapi tak berbuah, kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki, ibarat pohon yang rindang tetapi tak berbuah, tak ada hasilnya. Nah sebetulnya ini kan ringkasnya demikian, tetapi kalau kita lebih meluaskan lagi pembahasan, karena ini akan sangat enak kita bahas lebih luas hubungannya dengan kehidupan kita, terutama untuk para pelajar, ya. Kita sebagai pelajar yang tengah menuntut ilmu, tentu karena nanti akan digambarkan oleh musannif itu bagaimana di 13 pasal, ya, ada semuanya ada 13 pasal di sini tentang bagaimana tata cara kita menuntut ilmu dengan efektif, efisien, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, agar ilmu itu benar-benar bisa kita raih. Nah, setelah punya ilmu dan amal pun sebetulnya belum cukup, ya. Karena percuma saja kita punya ilmu yang luas, amalnya hebat, tetapi hanya cukup dua itu saja belum, ya, belum cukup. Harus dilanjut dengan unsur yang ketiga, ada al-ikhlas, ya. Jadi percuma saja kita beramal dengan ilmu kita, tetapi motivasinya tidak ikhlas. Hanya ingin dipuji orang, hanya ingin disebut orang-orang, gitu ya. Hanya ingin karena siapa, gitu kan. Nah, itu tidak akan sampai kepada Allah. Makanya harus lengkap ilmu, amal, tapi juga harus ikhlas. Nah, setelah tiga itu pun ada, itu pun belum cukup untuk mencapai derajat seorang muttaqin atau orang yang bertakwa, belum. Tapi harus ada satu lagi, karena 4 ya, unsur muttaqin itu 4. Pertama ilmu, tadi betul. Yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat al-akhlaqul karimah. Ya, percuma saja kita punya ilmu banyak, amalnya hebat, kemudian ikhlas pula, tetapi akhlak kita belum bagus, belum mencapai muttaqin. Karena justru Rasul diutus ke muka bumi ini pun untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tahu hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi ingat tuh, 4 unsur muttaqin, 4 rukun, ya, tidak boleh hilang salah satunya, harus ada 4-4-nya. Ilmu, amal, ikhlas, al-akhlaqul karimah. Nah, itu catatan pentingnya ya di muqaddimah itu. Jadi seorang muttaqin sejati pasti dia harus memiliki 4 unsur tersebut. Kalau tidak ada salah satunya, tidak jadi muttaqinnya, gitu. Ala jami'il alam. Jadi memang manusia itu lebih unggul, lebih utama dari seluruh alam, dari seluruh makhluk. Apapun dikuasai oleh manusia. Coba aja, gajah yang demikian besar atau kerbau yang demikian besar
tapi anak kecil mampu menuntunnya kan. Itu saking berkuasanya manusia gitu. Dengan dengan kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi ilmunya juga kenapa manusia menjadi demikian tinggi derajatnya di hadapan Allah? Lihat, karena manusia itu berperadabannya dari waktu ke waktu mempunyai satu perkembangan dari zaman ke zaman. Beda dengan makhluk yang lain atau dengan binatang. Makanya penyebutannya pun lain. Kalau manusia itu kan akalnya akal gharizi namanya, ya. Akal gharizah yang cenderung berkembang gitu. Ada budaya di sana, kemudian ada peradaban. Itu manusia. Maka sejak dulu sampai sekarang selalu dari zaman ke zaman itu manusia dengan pengetahuannya selalu berkembang. Kan mulai dari zaman batu, kalian tahu ya di sejarah itu kan ada zaman batu, ada zaman membuat misalnya rumah pun kan dari waktu ke waktu berubah, ada yang mulai dari goa ke goa, kemudian terus ke sini mode rumah juga berubah sampai sekarang berubah terus sepanjang zaman tidak akan pernah. Tapi coba bandingkan dengan dengan binatang-binatang itu akalnya hanya akal tabii. Artinya hanya mengandalkan insting, naluriah saja. Tabii makanya seekor burung pipit sejak Nabi Adam sampai hari ini membuat sarangnya begitu aja, tidak ada perkembangan apapun. Ya, iya kan? Ada nggak zaman ini mentang-mentang nih zaman sudah maju maka si burung pipit pun membuat sarangnya itu dari beton misalnya? Nggak ada ceritanya. Karena hanya mengandalkan akal instingnya saja, tobi'i gitu ya. Tobiat itu insting, naluriah. Beda dengan manusia gitu ya. Ya, kerbau sejak dulu sampai hari ini ya begitu aja, tidak ada menghasilkan karya apapun gitu. Beda dengan manusia. Manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu selalu menghasilkan sesuatu yang lebih gitu kan, ada inovasi gitu. Nah, ini makna lebih luas dari kenapa Allah melebihkan manusia dari makhluk yang lainnya dengan ilmunya itu, dengan akal yang sempurnanya itu. Itulah yang menjadi modal utama manusia diciptakan oleh Allah lebih dari makhluk yang lainnya. Nah, kemudian juga di kelanjutan khutbah ini musannif setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah saja itu merupakan bentuk pujian atau ya kita memanjatkan pujian kepada Allah, tapi jangan lupa karena Allah juga mengutus Rasul yang paling utama, Nabi yang paling mulia bagi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas di sini digambarkan sebagai tuannya bangsa Arab, karena memang Nabi sendiri adalah bangsa Arab, kemudian dilahirkan di tanah Arab, ya, tetapi bukan untuk orang Arab saja, makanya disebutkan wal ajami gitu ya, termasuk kita orang Indonesia, orang Sunda atau orang manapun di dunia itu termasuk juga ajam. Selain bahasa Arab itu ya bahasa ajam, Inggris, Jerman, Prancis, ajam juga gitu kan. Ya, kemudian tak lupa kita bertawasul. Ini kebiasaan salafus sholih itu begitu ya. Ulama salafus sholih itu ya artinya ulama terdahulu yang soleh. Ulama terdahulu selalu berwasilah, bertawasul. Karena kita tidak mungkin bisa seperti sekarang ini tanpa perjalanan, tanpa perantaraan orang lain. Kita dilahirkan oleh orang tua kita dilahirkan oleh orang tuanya lagi dilahirkan oleh orang tuanya lagi, terus sampai leluhur kita semua. Sama, ilmu pun begitu. Kita mendapatkan ilmu dari guru kita mendapatkan ilmunya dari gurunya mendapatkan ilmu dari gurunya, terus dari gurunya ke gurunya. Itulah yang disebut dengan sanad keilmuan yang akhirnya nyampailah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebenaran ilmu itu bakal bisa dipertanggungjawabkan bobot kesohihannya, tidak ngarang-ngarang gitu ya, tidak ngarang-ngarang, tidak asbun. Tahu asbun? Asal bunyi gitu ya, itu asbun ya.
tapi ada referensinya, ada rujukannya, ada argumentasinya gitu. Baik, nah kemudian udah berapa menit ini? Saya tidak lihat. Oh, 5 menit lagi. Sepertinya masih di mukadimah saja dulu ya. Soalnya 5 menit tidak mungkin cukup untuk ini. Jadi saya elaborasi, saya perluas saja dari pembahasan secara keseluruhan. Ini saya kasih gambaran selayang pandang tentang bahasan atau tentang isi materi dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Ya, karena sesuai dengan namanya ya, taklim itu belajar, gitu kan? Taklim artinya belajar. Muta'alim itu orang yang belajar atau para pelajar. Jadi bagaimana tata cara seorang pelajar mendalami ilmunya, bagaimana seorang pelajar mendapatkan ilmunya dengan tata cara yang digariskan dalam pasal-pasal gitu ya. Pasal-pasal itu bagian-bagian, memang semuanya ada 13 nanti ya. Mulai dari memilih waktu, mulai dari niat bahkan ya, niat menuntut ilmu, kemudian waktunya, bagaimana adab terhadap guru, ini secara garis besarnya ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan ya, tentang misalnya saja Ta'limul Muta'allim, Thariqatut Ta'allum ya, tata cara atau jalan bagaimana kita belajar. Misalnya yang pertama itu menerangkan tentang hakikat ilmu. Nah, nanti akan dibahas tentang hakikat ilmu, kemudian hukum menuntut ilmu dan keutamaannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, juga ketekunan. Itu di pasal yang ketiga. Di keempat, pasal yang keempat itu bagaimana cara kita menghormati ilmu dan guru. Kemudian di pasal yang kelima, bagaimana kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Itu ada nanti tuntunannya. Kemudian pada pasal keenam tentang ukuran dan urutannya. Nanti ada terukur gitu. Nah, jadi kalau sekarang berbicara tentang apa? Kemarin nih seperti ibu guru kita sudah melaksanakan diklat tentang model-model pembelajaran, itu Ta'limul Muta'allim berapa abad yang lalu sudah bicara itu gitu ya. Ada keterukuran di sana, ada evaluasi di sana gitu. Hanya mungkin dengan kemasan yang modern ya, diadopsi dari berbagai rujukan, ya mungkin disajikan dengan lebih up to date gitu. Nah, di pasal ke-6 itu ada ukuran dan urutannya, ada terukur begitu ya. Kemudian di pasal ke-7 itu nanti berbicara tentang bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Kemudian di pasal ke-8 waktu belajar ilmu kapan yang efektif gitu kan. Jadi tidak sembarang gitu ya, menuntut ilmu tidak sembarang waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang pada waktu itu justru akan menjadi lebih efektif. Kemudian pada pasal yang yang ke-9 itu tentang saling mengasihi dan saling menasihati. Itu ada pasalnya. Pasal ke-10 mencari tambahan ilmu pengetahuan. Jadi jangan puas dengan satu ilmu ya, harus selalu terus mencari dan mencari. Kemudian itu ada pasalnya. Kemudian pasal ke-11 bersikap warok ketika menuntut ilmu. Waro itu ya bahasa Sundanya apik gitu ya, jangan gegabah gitu kan. Kemudian pasal ke-12 nanti tentang bagaimana menguatkan hafalan, dan ada yang hal-hal yang menguatkan hafalan tapi juga ada yang melemahkan gitu ya. Itu kalau kita gali nanti, kenapa sih kita mudah lupa gitu? Ada faktor penyebabnya. Nah, bagaimana supaya tidak mudah lupa? Kemudian di pasal terakhir yang ke-13 itu hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki. Nah, ini lebih ke rezeki ya. Kemudian yang menghambat rezeki dan lain-lain gitu ya. Jadi paling tidak ada 13 pasal. Nah, yang nanti secara runut kita akan coba menggali dari pasal ke pasal. Nah, sementara untuk mukadimah sebagai kajian awal,
baru sampai itu ya, memuji kemudian bersolawat kepada Nabi. Semoga ini menjadi tonggak awal kita, semangat belajar kita semakin ditingkatkan. Kemudian yang belum memiliki kitabnya, ada waktu 1 minggu ya, bisalah beli. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama menggali bagaimana teori-teori, bagaimana tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh ulama, oleh guru kita, oleh musannif atau pengarang kitab ini agar kita bisa melaksanakan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih